Algernya ruang Propam Polri era Ferdy Sambo periksa polisi sambil mabuk dan lepas tembakan. Ketika lagi memeriksa memeriksa orang-orang atau polisi-polisi yang diduga melanggar, dia sambil mabuk-mabuk, dia nembak sana nembak sini. Bahkan pernah seorang perempuan pangkat kalau kanit di Polri itu berarti kompol ya, sampai menjerit-jerit minta tolong saya, bang selamatkan aku, selamatkan, katanya. Kebetulan ini perempuan Jawa, suaminya orang Batak pengacara, entah apa yang diduga kesalahannya, dia lagi diperiksa, tembak sana tembak sini sambil mabuk-mabuk. Kalau dia lagi mabuk salah tembak bahaya kan. Itu kan kejadian dulu bang, tapi karir Ferdy Sambo sepertinya melesat sampai sekarang. Bohong kalau dikatakan misalnya Mabes Polri tidak tahu itu, orang suara letusan dia kemana-mana kok. Kata jangan-jangan itu adalah bahasa pengacara. Jangan-jangan itu artinya bukan kepastian Pak Arteri. Jangan-jangan itu artinya bukan kepastian, bukan nuduh. Semua pengacara kan bilang jangan-jangan itu kode ya. Jangan-jangan ini begini, jangan itu bukan tuduhan Pak. Saya paham pengacara Pak. Jangan-jangan itu bahasa kode kita bersama-sama kan? Jangan-jangan itu apa? Ya kan? Sama kita pikirannya. Semua pengacara kan bilang jangan-jangan dia main. Itu artinya dugaan. Kalau memang ada pelanggaran, ada indikasi unsur pidana, kemudian ada indikasi pelanggaran etika, maka mereka pun akan diproses secara hukum. Tidak akan pernah diberikan tidak akan pernah diberikan ya ruang kepada anggota atau oknum yang melakukan pelanggaran. Ya, saya pikir memang reformasi itu tidak boleh dilakukan setengah-setengah. Bagaimana kemudian upaya untuk meningkatkan mindset dan kemudian culture set di kepolisian itu tidak boleh berhenti. Karena apapun ceritanya, banyak harapan yang diharapkan oleh masyarakat di pundak anggota Polri. Artinya mereka harus memiliki kepribadian yang lebih dibandingkan dengan individu lainnya. Lakukan langkah tegas seperti kata Kapolri tadi. Oke, Ya. Baik Prof Kiki. Copot, pidanakan. Sudah. Saya kira itu yang kulihat kemarin dari pernyataan Kapolri dalam hal ini sangat tegas secara ini. Dan yang penting adalah, yang paling penting saat ini masyarakat perlu dukung terus Polri. Bagaimana caranya biar apa yang menjadi permasalahan yang ada di Polri saat ini bisa cepat tuntas. Pengacara keluarga Brigadir Yosua Komarudin Simanjuntak membongkar perilaku Irjen Ferdy Sambo saat masih menjabat sebagai Kadif Propam Polri. Menurut Komarudin, di ruang kerja Irjen Ferdy Sambo saat masih menjadi Kadif Propam Polri mengoleksi berbagai macam minuman keras. Bahkan kata Komarudin, Ferdy Sambo selalu mabuk-mabukan saat memeriksa para polisi yang melakukan pelanggaran. Komarudin Simanjuntak memberi contoh seorang temannya, kepala bank yang berkunjung ke ruang divisi Propam Polri sampai kencing di celana saking ketakutan. Host acara lalu menanyakan Komarudin mengenai sumber informasi tersebut. Bahkan Komarudin mengatakan bohong jika Mabes Polri tidak tahu perilaku Ferdy Sambo di divisi Propam Polri. Komarudin kembali memberikan contoh saat pemeriksaan seorang poluan berpangkat kompol di divisi Propam Polri. Menurut dia, poluan tersebut sampai menjerit ketakutan dan meminta tolong dirinya saat diperiksa di Propam Polri. Diketahui sebelumnya, tim khusus Polri bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo telah menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Para tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir J yakni pasangan suami istri Irjen Ferdy Sambo dan Putri Candrawati. Lalu ada 2 ajudan Ferdy Sambo yakni Richard Eliezer dan Ricky Rizal serta asisten rumah tangga Kuat Ma'ruf. Selain Baradae, keempat tersangka dijerat pasal 340 subsidiar pasal 338, junto pasal 55, junto pasal 56. KUHP pasal 340 mengatur pidana terkait pembunuhan berencana. Mereka terancam pidana hukuman mati, pidana penjara seumur hidup atau penjara 20 tahun. Kabarreskrim Polri Komjen Agus Andrianto, Irjen Ferdy Sambo, dan Susno Duaji. Susno Duaji mendapat teror dari gerombolan oknum polisi saat Ferdy Sambo dan Putri Candrawati ditetapkan tersangka kasus pembunuhan Brigadir J. Mantan Kabarreskrim Polri Komjen Susno Duaji terancam saat sedang aktif menyoroti kasus kematian Brigadir J. Gerombolan oknum polisi mendatangi tambang putrinya di Lahat, Sumatera Selatan. Susno menduga teror tersebut terjadi lantaran dirinya kencang menyuarakan keadilan dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Kabarreskrim Polri Komjen Agus Andrianto juga mengaku tidak pernah mengirimkan anggotanya ke tempat bisnis putrinya itu. Dengan alasan menyuarakan keadilan, Susno Duaji pun mengaku tidak takut dengan teror-teror seperti itu.
Hal itu karena dia mengaku sudah mempunyai banyak pengalaman selama 35 tahun berkarir di kepolisian. Ia mengaku sering menangkap pelaku dan pernah ditangkap juga meskipun penangkapan terhadap dirinya direkayasa. Susno 2J menceritakan pengalaman tak enak itu terjadi pada 16 Agustus 2022. Susno 2J menceritakan hal tersebut saat mengunjungi kantor redaksi tribunnews.com di Palmerah, Jakarta Selatan, Senin 22 Agustus 2022. Seperti diketahui, sejak awal peristiwa pembunuhan Brigadir J, Susno 2J kerap diundang menjadi narasumber di televisi nasional. Susno 2J bersama sejumlah mantan petinggi Polri juga sering dialog di kanal YouTube Polisi Oh Polisi. Cerita Susno 2J diteror. Susno 2J menceritakan sejumlah oknum polisi menggunakan mobil dinas berplat Jakarta datang ke lokasi tambang putrinya di Lahat, Sumatera Selatan. Susno 2J menyebut mereka sebagai polisi liar karena tidak membawa surat tugas. Untuk memastikan apakah oknum polisi itu kiriman dari Jakarta atau tidak, Susno 2J pun sampai menghubungi Kabares-Krim Polri Komjen Agus Andrianto. Susno 2J merupakan satu di antara sosok yang vokal menganalisa kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Susno lalu kembali menceritakan polisi yang datang ke tempat usaha anaknya itu berasal dari Jakarta dengan membawa mobil dinas, termasuk di dalamnya mobil Indonesia Automatic Fingerprint System atau Inavis. Ia sempat memperlihatkan foto-foto anggota polisi dan mobil dinasnya yang mendatangi bisnis anaknya pada 16 Agustus 2022 lalu. Ia lalu menelpon Kabares-Krim Polri Komjen Agus Andrianto. Komjen Agus Andrianto, kata Susno, mengungkapkan tidak pernah mengirimkan anggotanya ke tempat bisnis putrinya itu. Lalu dari mana polisi-polisi yang datang ke tempat usaha anaknya itu? Ex-Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan itu mengaku tidak akan diam. Ia berjanji akan terus bersuara selama masih melihat ada ketidakadilan dalam kasus penembakan Brigadir J. Tidak peduli harus menghadapi banyak teror. Ia bercerita, sewaktu aktif jadi anggota Polri pernah mengalami ketidakadilan sehingga ditangkap dan dituduh korupsi. Menurutnya, apa yang dialaminya itu akan mengarah pada harga dirinya seseorang. Singgung kuatnya Kadif Propam Polri, Susno 2J juga turut membeberkan seberapa kuatnya posisi Kadif Propam Polri. Menurut dia, Kadif Propam Polri dapat menentukan seorang aparat Polri yang ingin bersekolah, naik pangkat hingga segala hal terkait promosi jabatan. Ia mencontohkan seorang anggota Polri yang diperiksa oleh Propam karena ada laporan terkait suatu masalah bisa batal mendapat kenaikan pangkat. Lebih lanjut, soal hitam putih promosi jabatan, seorang Kadif Propam jadi kepanjangan tangan Kapolri. Pasalnya, laporan Kadif Propam ke Polri ini juga catatan khusus apakah seorang anggota Polri akan digeser dari jabatan setelah itu atau tidak. Ia memberikan contoh lain, bila ada pengaduan masyarakat di mana pelayanan di satu Polres atau Polsek tidak bagus atau diduga terlibat melindungi narkoba, maka akan jadi catatan Propam. Propam akan memberikan pertimbangan apakah polisi yang terlibat dalam Propam akan memberikan pertimbangan apakah polisi yang terlibat dalam dipromosikan apa tidak. Menurut dia, hal tersebut sudah lumrah dan bukan hanya di Polri, tapi termasuk di kementerian, di militer, di institusi lain. Terkait kasus pembunuhan Brigadir J di Mabes Polri, telah menetapkan mantan Kadif Propam Polri Irjen Ferdy Sambo sebagai tersangka. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo telah mencopot posisi Ferdy Sambo sebagai Kadif Propam Polri dan kini menahannya. Tak hanya itu, tim Sus Polri bentukan Kapolri juga mendapati puluhan anggota Polri diduga terlibat merekayasa pembunuhan Brigadir J. Mereka dari berbagai tingkatan, mulai dari perwira tinggi, perwira menengah hingga bintara.